Pengertian ihtisan. Menurut bahasa artinya menganggap sesuatu itu baik. Menurut istilah ulama usul fikih, berpalingnya seseorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang jali kepada qiyas yang kafi. Dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Zumar ayat 18 yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Kewijahan istihsan. Ada 3 golongan ulama dalam menanggapi istihsan. Jumhur ulama usul fikih, yaitu dari mazhab Maliki, Hanafi, dan sebagian besar Hanbali, menyatakan bahwa istihsan adalah salah satu dalil syara' yang menetapkan suatu hukum yang berlawanan dengan apa yang diwajibkan oleh qiyas atau umumnya nas, terutama Imam Hanafiyah. Imam Hanafiyah sangat mengutamakan istihsan yang dianggap lebih kuat dan memiliki dalil, serta meninggalkan qiyas. Hal ini terlihat dalam ungkapan Abu Hanifah, yaitu kami memakai istihsan untuk hal ini dan meninggalkan qiyas. Tentang macam-macam istihsan. Yang pertama itu dilihat dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya. Istihsan terbagi kepada 3. Yang pertama, berpindah dari apa yang dituntut oleh qiyas jahir atau jali kepada yang dikehendaki oleh qiyas kafi. Yang kedua, berpindah dari apa yang dituntut oleh nas yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Yang ketiga, pengecualian juz'iyah atau kasuistik dari suatu hukum kulli atau umum dengan adanya suatu dalil. Yang kedua, ditinjau dari segi sandaran atau dalil yang menjadi dasar dalam peralihan dari qiyas, maka istihsan itu terbagi kepada 6 macam. Yang pertama, istihsan yang sandarannya nas. Yang kedua, istihsan yang sandarannya ijma'. Yang ketiga, istihsan yang sandarannya adalah urf atau adat. Yang keempat, istihsan karena darurat. Yang kelima, istihsan yang sandarannya adalah qiyas kafi. Dan yang keenam adalah istihsan yang sandarannya adalah maslahah. Yang ketiga, dilihat dari ulama usul dari kalangan Malikiyah, dikenal istihsan yang dalam prakteknya itu dinamai dengan istislah. Dari hal ini, para ulama membagi istihsan kepada 3 macam. Yang pertama, meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan urf atau kebiasaan. Yang kedua, meninggalkan dalil yang biasa digunakan dan beramal dengan cara lain karena pertimbangan kemaslahatan manusia. Dan yang ketiga adalah meninggalkan dalil yang biasa dilakukan untuk menghindarkan kesulitan dan memberi kemudahan kepada umat. D. Penerapan istihsan di zaman kontemporer. Pendekatan dengan cara metode lama atau disebut dengan konvensional dengan menggunakan dasar istihsan, kita dapat menghadapi masalah penerbangan yang terjadi, masalah yang sangat penting dalam masalah ekonomi, sepertinya dalam hal deposito dan bunganya. Tidak dikenal di zaman Rasulullah, namun terjadi pada zaman sekarang ini. Mereka tidak menemukan nas-nas Al-Quran ataupun dalam hadis maupun sunnah yang menerangkan ketentuan hukum untuk deposito. Permasalahan lain yang membutuhkan istilah pada saat ini seperti arisan, perkoperasian, transaksi melalui ATM, menanam investasi, demokrasi, dan lain sebagainya.